Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry sobat pemuda FTV di mana pun Anda berada. Apa kabar di edisi pekan kali ini? Sedang sekali dengan saya FTV di Media Training ketika satu sore kembali lagi dengan program yang paling menarik dialog interaktif dunia remaja. Nah, sahabat remaja FTV kali ini bertepatan di lebaran bulan Mei 2009 ada satu topik yang cukup aktual dan menarik untuk kita bicarakan. Sedang kita flashback kalau fokusnya pada social media atau membuka institusi Oxford University. Salah satu pakar pendidikan di Oxford University yang Profesor William dalam jurnal pendidikan ini pernah mengatakan bahwasanya teacher is one of the very essential part in education. Jadi kalau guru itu adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam hal pendidikan. Dan katanya lagi nih menurut Profesor William, guru dapat membantu siswa untuk forgetting their achievement untuk mencapai prestasi dari mereka itu sendiri. Nah, kita akan bahas untuk edisi hari ini di 2 Mei 2009 bagaimana sebenarnya pola hubungan siswa dan guru di sekolah. Sobat remaja CTV saat ini di ACTV telah hadir 3 orang narasumber yang cukup berkompeten untuk membahas topik kita. Yang pertama, langsung saja kita perkenalan, ada Bapak Kalian Nurhansi SPD MPD yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMU Fajar Harapan Banda Aceh. Assalamualaikum. Gimana pelaksanaan ujian akhir nasional kemarin di Fajar Harapan? Ya, alhamdulillah di sekolah kita berjalan lancar dan semuanya tidak ada masalah. Ya, target 100%. Ya, insyaallah. Dan jadi terbaik di Aceh mungkin ya. Ya, baik, pemirsa di samping Bapak Universitas SPD MPD juga telah hadir bintang remaja kita untuk edisi kali ini. Ada saudara ini kebetulan sedikit sama namanya dengan saya ya, Didi Aulia. Assalamualaikum Aulia. Ini biasa dipanggil di sekolah Didi atau Aulia? Didi ya. Didi dari SMU Fajar Harapan. Iya teman. Pas dulu yuk. Pas dulu. Kita ya. Dan pemirsa di samping Didi Aulia juga telah hadir bintang remaja kita yang terakhir ada Siti Rauda, yaitu siswi dari SMU Negeri 1 Banda Aceh. Assalamualaikum Siti. Siti juga sama kelas 2 ya. Kelas 2 juga sama kelas 2. Nah, prepare untuk ujian nasional itu walaupun sudah tahu udah dilakukan belum? Kalau Aulia? Udah dilakukan ya. Ya baik Pak Klendasi, Yudi dan juga Siti, kita akan membahas pola hubungan siswa dan guru di sekolah. Dan tentunya sedang coba kali juga memberi partisipasi Anda dan tentunya di jumlah interaktif yang tersedia. Anda dapat memilih kami di 435 atau di 40171. Dunia remaja, pola hubungan guru dan siswa di sekolah akan sudah kembali. Tidak bermasalah bersedia untuk menjawab tidak berbahaya bagi kita. Sesuatu pemimpin dengan ekspresi tidak berani, kontroversi dan hitung-hitungan membuat anak anda tampak lebih bersikap dengan cukup positif. Bukan cukup banyak yang di malam hari dan cukup banyak dan di pagi hari cukup is the best. Cukup tanpa mengikuti bersama ini. Wow, Cukup mengeluarkan produk baru, 3 varian sabun original Lightning Series. Untuk menjaga kulit lembut dan sehat, Cukup Lightning Soap with Moisturizer. Untuk menjaga keharuman tubuh sepanjang hari, Cukup Lightning Soap with Deodorant. Dan untuk menjaga kebersihan kulit, Cukup Lightning Soap with Scrub. Cukup memberi bukti bukan janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau betul itu, tapi kalau ada tidak langsung, wahai sebelah kuliah, dan hati-hati ada obat. Ketik X spasi J spasi H terus ketika dituju insyaAllah bagi akan bersyukur kesempatan untuk berprestasi. Ketik X spasi J spasi H kirim ke 347.
setiap hari Senin sampai Minggu jam 3 sore sampai jam 4 sore hanya di Aceh TV Kebanggaan Ulu Aceh. Siswa dari guru di sekolah adalah yang bertanggung jawab bahasa dan seperti ada satu sekolah di TV dan dia juga masuk kayu juga ada di kita tidak tahu musik ini baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah di sekolah sekolah Fajar Harapan sekarang ini kita telah menerapkan pola kekeluargaan. Jadi antara guru siswa itu sudah terjalin hubungan layaknya orang tua dan anak, atau layaknya antara kakak dan adik, layaknya antara sahabat dan sebagainya. Jadi tidak ada jarak yang membuat mereka itu jadi terbatas dalam komunikasi sehingga proses pembelajaran hari-hari di kelas itu bisa berjalan lancar. Kita kondisikan, kita rangkul semua pihak untuk bisa menerapkan itu di sekolah. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan meskipun ya belum sempurna betul, tetapi itu sudah dari hari ke hari terus mengarah kepada kebaikan. Yang pertama sebelum itu adalah sisi klinisnya data yang lebih tinggi itu adalah aspek usaha. Jadi memang guru itu juga bukan membuat tapi juga untuk mendidikan seperti ini atau merasa karena seorang guru yang tidak disenangi oleh siswanya itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan ilmunya. Jadi kalau guru sudah senang pada siswa, siswa senang pada guru, itu akan terjadi sebuah komunikasi yang baik sehingga pada akhirnya nanti semua yang diinginkan bisa tercapai. Itu mutlak guru tidak bisa dilepas dari dunia pendidikan. Walaupun dengan berbagai kemajuan teknologi, ada komputer, internet dan sebagainya, itu tidak ada apa-apanya tanpa guru. No teacher, no education. Tidak ada guru, tidak ada pendidikan. Jadi guru memang satu elemen yang tidak bisa diabaikan. Karena memang guru di sini tidak hanya mengajar, mendidik, membimbing, motivator, evaluator, juga dinamisator, dan semua itu akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan perkembangan intelektual anak. Jadi kalau dikatakan teknologi itu bisa menjamin itu bohong, tidak mungkin. Kalau pandangan dari sisi enggak, guru itu tidak bisa dari maupun good kalau kami masih bisa bagus, ya guru kami itu masih lebih bagus untuk sebenarnya. Baik, guru yang berperan sebagai baik saya teringat dulu saya termasuk produk masa lalu juga yang melihat guru itu begitu takutnya guru itu melihat guru seakan-akan kita guru itu
satu benda yang tidak bisa disentuh. Katakan sesuatu yang berada di berada tidak bisa dikatakan diprotes atau diajak diskusi dan sebagainya. Semua yang datang dari guru benar, tidak ada yang salah. Tetapi ketika saya sudah menjadi guru, itu saya pahami tidak seperti itu. Guru juga manusia. Guru ada kelemahan, guru ada kesilapan, dan juga guru itu ada kekurangannya. Jadi untuk bisa mencapai kepada komunikasi yang harmonis, yang berhasil, itu guru harus berdosa bahwa guru itu bukan segala-galanya. Jadi guru juga harus menerima ketika siswanya yang punya kelebihan, punya ide baru, kita harus terima. Tidak besar, tetapi ada juga sebagai guru yang paling penting. Kalau guru yang salah, saya silap. Kalau siswa yang salah, siswa bodoh. Nah, itu tidak berlaku lagi sebenarnya. Itu sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang, bahwa guru itu kan sebagai agen pembelajaran, bukan orang yang menuangkan ilmu ke kepala anak. Jadi agen pembelajaran membuat siswa itu belajar. Sekarang siswa itu berfungsi sebagai subjek didik. Kalau dulu siswa itu objek didik. Jadi kita membuat siswa itu belajar untuk melahap ilmu, bukan kita menuangkan ilmu. Sehingga kalau seperti itu akan berjalan seimbang. Nah, selama ini kalau masih ada guru-guru yang seperti itu harus bersifat introspeksi, berjiwa besar. Kita harus akui kelebihan dan kelemahan yang ada pada kita, pada anak. Itulah yang sebenarnya diharapkan dari anak. Kalau sudah seperti itu, insya Allah anak juga akan senang kepada guru. Kalau anak sudah senang kepada guru, semuanya enjoy, berjalan lancar di kelas, semua bisa didapati, semua masalah bisa diselesaikan. Kalau anak masih mendapat kekurangan, anak masih belum pintar, anak ada masalah, itu bagian tugas guru untuk menyelesaikan. Jadi tidak lantas kita vonis siswa ini memang tidak becus, siswa ini tidak bisa diatasi dan sebagainya. Meskipun sesudah kita usahakan semaksimal mungkin, itu masih akan terbatas. Kalau siswa tidak becus dalam ditanya siapa gurunya gitu ya. Kalau siswa dapat prestasi, anaknya siapa gitu ya. Ya, itu memang sudah bagian lagi. Baik Pak Khairul Razi, tidak sedikit kita bertopik lagi. Dan pemirsa saat ini kami akan sedang kembali dengan buka setiap aktif ada di rumah untuk kami di 28 atau juga atau tidak. Mungkin di antara Anda saat ini sedang menyaksikan program ini ada pertanyaan atau saran ataupun kritik dalam mengenai kita yaitu pola hidup siswa dan guru di sekolah. Tetaplah bersama kami dalam video ini. Kami akan silakan. Terus dalam membuat kulit untuk kita, tapi semua itu tidak bermasalah bagi saya. Cukup tersedia untuk melihat dan tidak berbahaya bagi kulit kita. Cukup wajib krim dengan bahan ekstrak herbal alami, tanpa merkuri dan hidroquinol, membuat kulit Anda tampak lebih putih dan bersihkan wajah Anda dengan cukup washing cream. Gunakan cukup washing cream dengan hari dan cukup washing cream dan di pagi hari. Cukup is the best. Cukup tanpa produk putih berseri alami. Dapatkan kumpulan doa sebagai penuntun cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ketik spasi Aceh, spasi doa, 3477. Amin ya Allah. Semakin malam, semakin sibuk. Karena di sini bisa ngobrolin apa aja. Namanya juga obrolan malam. Boleh serius, tapi tetap santai. Dengan tamu-tamu yang berkompeten di bidangnya. Saksikan setiap hari pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Aceh TV. Doanya pemirsa masih bersama kami dalam dan kami telah membuka segmen bagi Anda di 40171. Bagi Anda mungkin saat ini pemirsa ingin berbagi pendapat pengalaman ketika bicara Anda, silakan memberikannya di 40171. Dan kita masih bersama 3 orang narasumber kita. Ada satu Bapak Khairul Razi SPDMPD menjabat sebagai
buku Negeri Pelajar Harapan dan juga ada 2 bintang remaja kita yang punya banyak sekali. They have great achievements. Pemirsa, ada Lady Aulia dari siswa SMA Fajar Harapan dan terakhir juga ada Siti Rona dari SMU 1 Bang Aceh. Baik, kita ke Siti dulu nih, Siti. Kalau Siti, harapan Siti nih, ada peluang mengenai proses pendidikan guru itu gimana? Benar banget gitu ya. Baik di Budi, Siti dan juga Khairul Razi, kita terima dulu. Ada Ibu Ina di Lumbata. Assalamualaikum, Bu Ina. Iya, Ibu Ina di Lumbata ya, Bu ya? Ya, selamat Bu Ina. Terima kasih. Saya juga seorang ibu. Mungkin di sini saya ingin apa saran mungkin dari Pak Khairul Razi yang kebetulan di sekolahnya tetap menerapkan hal yang seperti itu. Di pengalaman saya, ada kalanya siswa itu tidak bisa menghargai gurunya apabila guru itu sendiri tidak mengajar lagi di kelasnya. Misalnya guru itu mengajar di kelas 1, ketika dia kelas 2, dia tidak bisa menghargai gurunya seperti ketika dia di kelas 1, karena di kelas 2 dia tidak mengajar lagi di kelas 2. Dan ada juga siswa tidak merasa bahwa itu gurunya apabila guru di kelas tersebut tidak mengajar di kelasnya. Nah, jadi ini kadang-kadang itu yang tidak kita temukan ketika kita jadi siswa dulu, kita menganggap ini kita guru kita tidak segan, kita tidak terima. Nah, jadi di sini Kalau sekarang Ibu Ina, halo? ya, Kebanyakan siswa yang seperti yang Ibu Ina katakan tadi ya, sebuah fenomena seperti itu terjadi ya. Ketika guru SMS tersebut tidak masuk kelas dia, itu bukan guru dia, seperti itu ya Ibu ya? itu yang kita lihat. Nah, jadi padahal kalau misalnya kita seperti kita dulu kita jadi siswa, kita menganggap itu guru kita. Kita hormat, kita jadi kepada guru kita. Itu rasanya tidak menaikkan bagi siswa itu sendiri. Nah, kita menempatkan guru itu memang betul-betul panutan buat kita. Jadi kita lihat itu nanti tidak ada berbiasa. Jadi mungkin dari Pak Khairul Razi, mungkin ada saran atau saran yang bisa kita sebagai guru apa yang ada kita lakukan ketika kita berhadapan dengan terima kasih. Itu saja Ibu Ina. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ina yang telah bergabung dengan kami. Ada 2 problem yang terjadi ini ketika siswa itu beranjak ke kelas 2 dan merupakan kelas 1. Ketika guru tersebut tidak masuk kelas dia, itu guru dia. Nah, kita melihatnya bagaimana nih Pak? Itu memang terjadi di mana-mana. Tetapi alhamdulillah ketika pengalaman saya ketika sebelum di SMA Fajar Harapan, saya tidak mengajar di semua sekolah, tetapi alhamdulillah semua siswa itu dekat, semua siswa kenal, dan alhamdulillah semua siswa mengaku kita dulunya. Tetapi banyak yang kita tidak mengaku, bahkan juga contoh tidak kenal, karena tidak pernah masuk kelas dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kembali kepada guru yang bersangkutan itu untuk dikenal oleh siswa, untuk disukai oleh siswa. Guru harus peduli kepada anak. Ketika menemukan anaknya kurang rapi, anaknya kurang bersikap kurang baik, kita harus peduli. Jadi kita juga jangan mengabaikan mereka. Kalau kita sudah ada komunikasi dengan mereka, pasti mereka akan kenal kita dan mereka menganggap kita sebagai gurunya. Tapi selama ini kan ada yang itu kan bukan kelas saya ya. Kalau kita masa bodoh, siswa lebih lagi. Jadi kembali ke kita juga. Jadi tetap kita mengayomi mereka, meskipun kita tidak mengajar di kelasnya. Kita harus memberi perhatian juga. Walaupun perhatian tidak sama persis ketika kita mengajar di kelasnya. Jadi intinya penerapan kebersamaan di sekolah itu harus diterapkan. Baik, jadi pernah nggak ngelakuin problematika seperti itu? Gimana? Karena nggak pernah sama sekali. Terus tanggapannya terhadap dua problematika yang saat terjadi itu bagaimana? Sebenarnya sih seorang siswa itu juga harus melekat di sekolah.
seorang guru itu, dan sebenarnya sepatutnya seorang siswa melakukan adalah berusaha untuk terus menghormati bagaimana seorang guru tersebut. Kalau Siti ada apa yang Siti apa masalahnya mengapa dua program ini terjadi dan sering siswa sebenarnya ketika siswa itu tidak mengenal gurunya, apakah kesalahan terjadi pada dari segi siswa itu sendiri atau dari gurunya ini karena gurunya tidak bersosialisasi ditambah juga atau dua-duanya atau bagaimana gitu? Ya itu tidak bisa lepas dua-duanya, guru juga harus introspeksi, siswa juga. Jadi tidak bisa kita melihat satu elemen saja. Guru perhatian, siswa perhatian itu semuanya bisa menjadi. Kalau kita katakan guru salah, ya itu juga ya guru banyak kita. Jadi sama-sama. Jadi tidak sepihak. Seperti itu. Ini kita positif. Sekarang balik istilah modern. Killer. Nah, seberapa besar image killer itu sehingga membuat orang hubungan antara siswa dan guru itu? Ada nggak guru killer itu? Bisa bagaimana dia menerapkan cara dia bergaul tidak ada yang namanya guru itu. Kita sebagai seorang guru baru, tentu saja pola yang diberikan oleh guru tersebut yang terlalu disiplin, terlalu memberikan kita tugas, itu kan memberikan dampak yang positif kepada siswa. Ya kembali lagi kepada siswa, bagaimana dia mendekatinya. Kalaupun seorang siswa yang dia memiliki prinsip yang tidak itu seorang yang malas dan tidak bisa mengerti bagaimana guru tersebut, ya dia bisa mengklaim bahwa guru tersebut ya guru yang baik. Pengalaman dari lagi berarti mengatakan killer terserah boleh saja itu dikatakan memang ada, tapi maksudnya bukan killer. Itu hanya salah satu cara yang gramatikal gitu ya, bukan. Itu hanya usaha upaya guru dengan berbagai cara dia habis cara dilakukan agar anak bisa berubah sehingga nanti yang dipahami killer. Sebenarnya tidak, cuma ada satu dua yang loss, yang over. Itu juga tidak sengaja, itu terlepas dari keberadaannya sebagai guru, dia juga manusia biasa. Kadang ada satu dua yang kita juga tidak menutup diri, baca di koran, di televisi, di mana-mana. Guru ada satu dua yang loss, tetap guru itu manusia. Tapi karena guru kita bisa tahu, ada dua kategori guru. Ada guru yang dilahirkan, ada guru yang tercipta. Kalau guru yang terlahir, itu memang dari sananya dibawa bawaannya guru memang penuh hidupnya untuk tentang pendidikan siswa. Kalau yang tipe satu lagi itu sama dengan pegawai gitu ya. Bahkan bisa jadi pelarian memang tidak ada sumber lain, jadilah saya gitu. Oke, kita terima lagi pemirsa kita di rumah. Telah bersama sama Ibu Nuri di Kampung Laksana. Assalamualaikum Bu Nuri. Halo. Ya, assalamualaikum Bu Nuri. Ya, waalaikumsalam. Ibu Nuri ya. Ya, silakan Bu Nuri. Ya. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Pak Arwaji, Kepala SMA Sekolah Harapan, juga beserta dengan dua siswa. Saya setuju atas pendapat ya dengan apa dikatakan oleh Pak Arwaji. Bagaimana seorang guru itu menyikapi siswanya. Karena selama ini kan kita lihat ya banyak juga guru-guru yang tidak merespon atau tidak memahami karakter dari siswa itu sendiri. Mereka tidak tahu
memberi pengarahan, bimbingan, mengayomi mereka sehingga mereka nyaman dengan ketika berhadapan dengan kita sebagai seorang guru dalam lingkungan kelas itu. Sebenarnya Ibu Nuri juga termasuk sebagai salah satu intinya siswa itu ketika berhadapan dengan kita, ketika proses belajar berlangsung, ya mereka nyaman, ya nyaman dalam arti dari segala lini. Nyaman ketika mereka menerima transfer ilmu dari kita, dan juga mereka nyaman ketika berhadapan dengan kita, menganggap kita itu sebagai orang tuanya. Itu yang memang sekarang itu masih kurang. Ibu Nuri kelihatannya sebagai seorang oleh sebagian guru kita. Ibu Nuri kelihatan sebagai seorang tenaga pendidik juga, bukan begitu ya Ibu ya? Ya. Ibu Nuri juga sebagai tenaga pendidik, guru. Iya. Jadi intinya satu SMA di Banda Aceh. Iya. Berarti intinya pada saat disiplin, pada saat mengayomi gitu ya Ibu ya? Iya. Ada di saat memang kita menerapkan disiplin kepada siswa, dengan mengajarkan mereka untuk bagaimana menghadapi ke depan, ya. Ketika mereka harus belajar, juga kita harus disiplin. Tapi ketika mereka membutuhkan kita sebagai orang tua, sebagai tempat mereka curhat, kita juga mendepankan diri kita sebagai orang tua. Jadi ada dua sisi di situ yang harus kita kedepankan. Kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, ya, kita mendidik mereka menjadi orang yang pintar, ya, dia menjadi orang berakhlak yang mulia, dan juga kita sebagai pengajar, pentransfer ilmu, apa yang mereka inginkan, kita memotivasi, apa yang mereka inginkan ke depan, apa cita-cita mereka ke depan, ya, kita ajarkan mereka, dan kita juga mendidik mereka sebagai seorang siswa yang berhati mulia, menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati orang lebih tua dari mereka, dan juga mereka juga menghargai sesama temannya, ya itu. Baik, itu saja Ibu Nuri. Seorang guru bukan hanya mengedepankan emosi ketika berhadapan dengan siswa. Ya, mereka juga bukan hanya kita transfer ilmu saja, tapi kita bimbing. Kita bimbing, kita ayomi, dan intinya mereka nyaman ketika berhadapan dengan kita, ketika proses belajar berlangsung, dan juga di luar kelas itu. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Seperti itu. Terima kasih Ibu Nuri jika telah bergabung. Ya, baik. Ini ada tambahan dari Ibu Nuri. Tanggapan tentang saya sepakat sekali dengan Ibu Nuri. Ya memang begitulah pola yang sangat kita inginkan di zaman sekarang ini. Fleksibilitas dari seorang guru itu sangat diharapkan. Kalau dulu memang cocok untuk zamannya, guru yang killer, guru yang kaku, itu bisa jadi untuk zaman dulu. Tapi sekarang dengan berbagai pengetahuan, teknologi, internet, anak-anak sudah semakin banyak tahu dan sadar akan haknya. Jadi dengan fleksibel ini yang sangat tepat untuk membuat anak kita bisa berhasil. Kemudian ada juga kalau satu dua guru yang melihat siswanya sebagai orang yang kadang-kadang kekurangan dan sebagainya, sehingga ada beberapa cara yang dilakukan oleh guru, kadang-kadang memojok, kemudian bisa jadi mengejek dan sebagainya. Kita harus ingat, tidak semua siswa sama karakternya. Ada siswa yang karakternya ibarat bola yang penuh dengan angin. Ketika dihempaskan ke tanah, dia akan membang, dia akan berhasil, dia akan bangkit, bukan dia bisa. Tapi ada juga siswa yang karakter yang tampilannya sebagai bola yang kurang angin, ketika dihempaskan ke tanah, dia tidak akan bangkit. Jadi karakter siswa tidak sama. Jadi kita harus fleksibel, mengenal karakter semua siswa. Jadi siswa A, siswa B, siswa C itu akan berbeda diperlakukan. Tapi kalau semua dihantam rata, itu akan hancuran. Jadi kegagalan yang akan dialami oleh anak. Baik, jadi tanggapannya terhadap Ibu Nuri itu tidak sangat setuju. Dimana siswa itu juga perlu mendapat sayang dari seorang guru. Seorang guru itu juga pasti pernah mengalami kegagalan dalam suatu prestasi, dan disitulah peran penting seorang guru di mana terus memotivasi kami, terus berusaha untuk menyemangati kami supaya kami pasti akan berhasil di kemudian hari kami berusaha. Nah, kalau Fajar 8 sendiri kan ini boarding school, bisa tidak posisi fungsi dari guru itu menjadi perwakilan dari orang tua gitu biasanya, misalnya kita sehari-hari di boarding school. Alhamdulillah yang sudah ada, di mana sekolah juga telah mengkondisikan seperti itu, dan kami merasakan kenyamanan dari guru-guru juga ada, juga iya, dan alhamdulillah guru juga terus memotivasi kami untuk memberikan kasih sayang terhadap kami di sekolah. Dan kalau misalkan
bisa masuk dari setiap siswa. Kalau seandainya guru itu tahu apa maksud siswa ini, siswa A, siswa B, jadi dia bisa memajukan, dia bisa memajukan apa yang dilakukan siswa. Guru itu melalui siswa pada satu siswa itu bagaimana ya bisa guru itu sendiri dia selain siswa yang merasa nyaman juga pola hubungan itu terbangun ada proses lagi menarik sekali memang bagaimana agar seorang guru itu bisa menyayangi anak-anak anak betah belajar itu kita akan kembali kepada profesionalisme guru. Nah, sekarang kan sudah menjadi sertifikasi gitu ya ada yang sudah melulus sertifikasi dianggap profesional. Saya pikir itu masih jauh dari harapan. Nah, menurut hemat saya, guru yang profesional itu adalah guru yang mampu menyiasati sebuah pembelajaran itu memang menarik bagi anak didiknya. Caranya tentu dengan menggunakan berbagai model pendekatan, strategi, teknik, sehingga anak betah itu. yang tentunya merasa nyaman gitu ya. Baik, kita lanjutkan setelah kita terima Bapak Ramli di Jaya Baru ya Pak Ramli ya. Ya Pak Ramli? Iya betul. Ya betul ya. Silakan Pak Ramli. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanda Yuti, kita punya Nanda Yuti. Nanda Yuti. Ya. Selamat sore. Sore. Selamat mengajar. Yuti seperti ditanyakan. Misalkan untuk mengajar kita atau seorang guru yang mengajar kita buat ini. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus dipenuhi oleh guru tersebut untuk memantapkan pemahaman kita dengan itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ramli di Jaya Baru. Singkat, padat dan jelas ya. Baik, Yudis. Jadi kalau menurut Yudi, pertama-tama juga guru tersebut harus lebih mengetahui bagaimana kriteria dari para siswa. Bagaimana cara mengajar karakter siswa yang seperti ini. Ada siswa yang mungkin dengan sekali pengarahan jelas besar, bagaimana anak itu dari pembahasan tersebut. Tapi juga ada beberapa siswa yang mungkin harus lebih didekati dengan cara yang khusus. Bagaimana siswa tersebut harus lebih mendapat perhatian yang lebih. Di sini juga dari pihak guru harus lebih mengerti bagaimana kriteria dari guru dari yang Siti Rode yang baik. Kita bisa membuat perubahan itu dengan tidak belajar. Seperti kita juga seperti yang dibilang tadi harus mengerti bagaimana proses sesuatu. Siswa yang ditulis tidak mengerti, ada siswa yang dijelaskan beberapa, ada siswa yang harus ditulis dan Tapi siswa yang cukup sekali aja sebenarnya itu sudah cukup gitu ya. Baik Pak, ini kembali lagi ke perbincangan kita tadi sih untuk masalah bagaimana. Kita proses. Oh iya, terima kasih. Nah, jujur bahwa selama ini pada teman-teman guru kita selama ini masih kurang di model metode strategi pembelajaran. Selama ini kita masih menggunakan pendekatan konvensional, kata istilah CBS, catat buku sampai habis. Tidak tepat lagi. Kita hanya membelajarkan siswa, baik siswa belajar, siswa termotivasi, tapi bukan kita berikan ini. Sekarang banyak guru masih menerapkan catat, kasih salah siswa tulis, zaman sekarang terlebih di kota itu tidak akan diikuti oleh siswa. Begitu berikan catat, gurunya keluar, ambil bahan, fotokopi, selesai. Guru dan siswanya kerja apa? Jadi jalan keluarnya kuncinya adalah gunakan berbagai model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu yang masih kurang dikuasai. Nah, kita coba introspeksi, kita coba menggali sendiri bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan berbagai model yang sesuai dengan materi yang kita terapkan. Ya, saya pikir itu jangkau. Kalau tidak, siswa tidak akan senang. Baik, Siti Rauda dan juga Ibu Nadia dan terima kasih dan sampai lagi nih. Dan kita akan kembali dengan dan kami tidak mau sebutkan di mana partisipasi setelah kebutuhan tersebut kita ada tiga lima teman-teman dan tentunya dulu yang baca akan sudah kembali untuk belajar. Enough examples of danger. Wow, cukup mengeluarkan produk baru. 3 varian sabun original Lightning Series.
Untuk menjaga kulit lembut dan sehat, cukup Lighting Soap with Moisturizer. Untuk menjaga keharuman tubuh sepanjang hari, cukup Lighting Soap with Deodorant. Dan untuk menjaga kebersihan kulit, cukup Lighting Soap with Scrub. Cukup memberi bukti, bukan janji. Dapatkan info tentang jadwal sholat lima waktu sebagai pengingat panggilan ilahi. Caranya, ketik spasi syarat, kirim ke 3477. Alhamdulillah. London, uronya Londuan bak jak main jadi karut daerah Indrapuri. Jadi gino na London di ke rumah sekolah SD negeri di desa Masai. Di kompranya kalau gebi jo dia mungkin kalau dia jalannya jadi Pak Biki kita kembali. Merumpuk Londuan dengan dengku. Kita lanjut acara Akai Bang Suli di acara ACDV Kebanggaan Royalty. Kalau sudah biasa kita melakukan ini, kita bersama kami, kita aktif. itulah hotline interaktif. Anda semua bisa dapat bergabung bersama kami dalam video remaja atau disipkan kami di Lebaran 2 Mei 2009. Pola hubungan antara siswa dan guru di sekolah itu yang masih jadi topik bahasan kami, dan tentunya sama berbincang-bincang kami masih mengatakan sebagai hal semua 40171. Bagi Anda yang saat ini berada di luar kota Banyak juga memiliki kesempatan yang sama dengan saya menambahkan kode saya 0214071. Baik, kita terima dulu pemirsa kita di rumah. Telah tersambung bersama Rahmi di Kampung Pinang. Halo, assalamualaikum Rahmi. Ya, Rahmi di Kampung Pinang ya, Rahmi ya? Iya. Iya, silakan Rahmi. Bagaimana cara menghadapi guru yang menjatuhkan semangat anak muridnya? Oh ya. Itu saja? Iya. Baik, terima kasih Rahmi. Nah, ini ke Pak Razi nih dulu nih. Bagaimana ketika ada guru yang mungkin penyampaiannya salah dan itu bisa membuat si siswanya atau siswinya tadi jadi hopeless nih, jadi putus asa. Nah, ini bagaimana Bang? Terima kasih. Jadi intinya guru suka menjatuhkan, gitu ya. Saya akan berbicara dari sisi saya pernah jadi siswa gitu ya, jadi sisi guru. Bagaimana cara saya menyiasati? Karena sudah beberapa kali juga. Alhamdulillah ketika saya kuliah S1, S2 dan saya terapkan berhasil. Bahwa masalahnya sangat pelik ya. Ketika guru memang suka menjatuhkan siswa, siswa itu harus kreatif, harus banyak melakukan berbagai cobaan itu untuk mendekati guru. Jadi sentuh hati guru. Jadi dekati guru, dekati kemudian akrabi dia dengan berbagai sapaan, dengan berbagai komunikasi yang baik, dan intinya kita mengambil hatinya. Karena apapun cerita, guru orang tua, kalau kita siswa mengambil hati guru, kita mengalah sedikit, itu tidak berarti kita leceh, kita rendah, kita kalah, tidak. Jadi sudah selayaknya seperti itu. Nah, di sisi lain, ketika guru yang seperti ini ada, guru harus cepat introspeksi bahwa kita tidak selayaknya seperti itu, karena ini anak kita yang di tangan kita lah putih hitamnya dia ke depan. Jadi kalau kita juga menjatuhkan dia dengan dia tidak siap seperti itu masa depan anak kita sudah akan nanti. Jadi semuanya akan sangat bergantung kepada ramuan dari guru sendiri. Jadi dari anak harus mencari life skill bidang komunikasi, bagaimana cara yang bisa menyentuh hati guru itu. Di sisi lain guru juga akan menerima ketika siswanya seperti itu. Jadi jangan ada anak ketika gurunya rada seperti itu dia lebih lagi. Jadi kekerasan, jadi itu akan menghasilkan yang tidak kita inginkan. Jadi tetap seperti itu kita coba rangkul
guru saling merangkul, siswa merangkul, memahami semuanya. Jadi sama semua bisa dia. Nah, kalau Siti pernah nggak dijatuhin seperti itu sama gurunya? Atau ada tiba-tiba guru seperti itu di sekolahnya? Itu mungkin sih kepada teman-teman yang mungkin pernah nih mengalami seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Guru itu juga manusia yang sebenarnya kebutuhannya juga dan sebagai siswa guru itu tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk membuat guru itu sadar, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti hatinya. Bagaimanapun juga sih dia sembuh apapun dulu di tempat memberikan ilmu kepada kita. Itu juga manusia yang mungkin ambil sebuah inisiatif harus tetapi untuk guru tersebut juga sebagai mungkin satu di rumah dia cuma senang. Jadi tidak semua berjalan selancar di sekolah siswa itu untuk dia kelepasan. Jadi menurut saya seorang siswa juga harus berpikir secara positif. Guru tersebut juga harus terus berusaha untuk mencapai seorang guru yang bukan berarti guru itu sudah tidak salah. Kalau lagi pada seorang siswa ya lebih baik mengerti guru. Baik, kami masih menunggu partisipasi dari Anda saudara di hotline kreatif kami di 40171. Sekali lagi di 40171. Mungkin di antara Anda saat ini yang masih bersama kami dalam dunia yang berbeda ingin berbagi pendapat Anda, pengalaman Anda, atau bahkan saran Anda mengenai topik itu, yaitu bagaimana sebenarnya pola hubungan yang harus dibangun antara guru dan siswa di sekolah. Baik, kita masih bersama 3 orang narasumber. Kita ke Pak Khairul Razi. Pak Khairul Razi, ini ada suatu fenomena yang menarik juga ketika guru akan disiplin dan ada orang yang misalnya artikan kalau itu pelanggaran fisik antara disiplin dan pelanggaran fisik. Tapi kita pending sejenak, kita tunggu dulu. Ada Ibu Ati di Lingke ya Bu Ati ya. Halo, assalamualaikum Bu Ati. Iya, baik. Oh, di Ulekaring ya Bu Ati ya, silakan Bu Ati. Bu Ati ya Bu ya. Iya, silakan Ibu. Ini saya setuju sekali seperti yang dikatakan Pak Khairul Razi bahwa kita untuk mengenai nilai ini harus melihat satu persatu bagaimana siswa itu karakternya. Terus terang aja, selama ini kami sudah menjalankan ya seperti itu. Bahkan mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 kenal. Tapi ada efeknya dari teman-teman yang lain. Seakan-akan kita ini sebagai guru dan muka gitu. Karena kan bukan hanya kita yang mengajar di situ, ada senior-senior kita gitu. Senior-senior kita ini seakan-akan mengatakan bahwa kita itu dari muka gitu. Sementara dia mungkin polanya pola lama, yaitu mentransfer ilmu, diserap, dihafal, kerjakan PR, selesaikan gitu. Sementara kurikulum sekarang kan tidak. PSP gitu ya Bu Ati ya. Iya, kita memberikan kepada ilmu itu lewat teori-teori. Biarkan anak-anak itu berdiri sendiri. Jangan kita suruh dia menghafal. Misal ada pelajaran tentang surat. Kita tidak perlu lagi mengatakan pada anak-anak, surat ialah tidak perlu. Kita langsung aja katakan bahwa ini surat, ini bentuknya, ini aslinya. Jadi anak-anak juga langsung mengerti, oh ini bendanya, berpikir apa ya. Kalau dulu kan kita belajar ciri-ciri surat ialah menghafal begini gitu kan. Kemudian ada beberapa saya tanya langsung pada Dikti. Kalau menurut Dikti sendiri itu seorang guru yang terlalu dekat dengan siswanya salah nggak? Karena kan ada sebagian guru memang seperti saya mungkin dianggap terlalu dekat dengan siswa, jadi dianggap apa itu pertikaian gitu, namanya pertikaian. Jadi timbul hal-hal yang tidak ada lagi jati diri seorang guru itu. Gitu. Baik, itu saja Bu Ati ya. Bu Ati ya. Ya, terima kasih Ibu di Ulekaring telah bergabung bersama kami dalam ini. Jadi mungkin kita ke Pak Khairul Razi dulu, terus baru kita ke sini. Iya, saya pikir begini Bu Ati ya. Kita tidak selama menawai itu kita untuk kebaikan. Silakan lakukan apa yang terbaik. Masalah orang melihat kita mencari muka itu kan kalau kita mau memberikan itu tidak habis-habisnya. Yang penting
nawaitu lagi. Artinya jika kita seorang guru, kita ingin memberikan yang terbaik untuk siswa kita, sementara ada orang lain melihat tidak senang kepada kita karena dia tidak bisa akrab seperti itu dengan siswanya, ya peduli amat, amat saja tidak peduli. Jadi yang penting niat kita, yang penting siswa itu enjoy, siswa bisa belajar, siswa bisa menyerap informasi dari kita sebanyak-banyak dan dia senang. Kemudian satu lagi tadi tentang yang dikatakan metode pembelajaran yang sekarang kita harus mengatakan dengan istilah-istilah atau membelajarkan dengan konsep. Nah, itu juga saya kurang setuju juga sama dengan Mate. Artinya karena kita sudah terbiasa dengan pola deduksi. Pola deduksi jadi jelaskan dulu. Istilah ini adalah bla bla bla. Misalnya tidak demikian. Tapi itu kita di Indonesia terlanjur seperti itu ya, apa boleh buat. Tapi kita bisa mencoba mengubahnya jadi dengan pola induksi, dengan kasus, kemudian baru ini dia teorinya ini. Jadi seperti itu. Oke, Siti, salah tidak kalau guru itu terlalu dekat sama siswa? Siswa mungkin dia sayang sama guru itu, dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan sama guru itu, karena dia merasa guru itu ngerti apa yang dia rasakan. Jadi di situ juga itu merupakan suatu keuntungan bagi guru itu, di mana guru itu seperti apa yang sudah dibilang, guru bisa mengatakan sesuatu kepada muridnya di mana murid itu senang kepada gurunya. Jadi saat siswa guru senang kepada guru itu akan lebih mudah dari guru itu menyampaikan ilmu kepada siswa tadi. Karena sebelum itu berbeda dengan siswa itu sendiri ya. Baik, jadi gimana ini? Saat ini sudah bisa kamu tidak memiliki yang dari luar daerah. Ya, kami sebenarnya tidak salah soal guru dekat dengan siswa. Karena kami yang boarding school yang dari orang tua kami itu tidak terus mendapat kasih sayang. Orang yang menjadi pendengar yang baik bagi kami, punya kasih sayang mungkin. Bagaimanapun dekatnya berulang kali itu sudah sangat membantu kami untuk mendengarkan keputusan kami. Jadi bukan hanya guru tersebut dekat sebagai seorang guru, tapi juga sebagai mereka seorang sahabat yang terus merasakan sebelum saya dididik. Jadi coba ini itu terlalu bahasanya gitu ya, Pak. Terlalu dekat di sini jangan dipahami negatif. Tapi kalau dipahami negatif semuanya akan negatif. Tapi kalau kita melihat dari positif dan guru juga tidak mencetak kelebihan, katakanlah antara guru pria dengan wanita itu ada jalannya. Jadi tidak akan arti terlalu dekat sehingga seakan-akan ada batas yang antara murid dan murid. Menerjemahkan itu jangan ke negatif ya. Saya dipahami jangan dilihat dari sisi negatif. Ya, baik, nggak terasa kita sudah di penghujung acara dalam media remaja untuk edisi pekan kali ini. Mungkin dari Siti dulu teman apa kesimpulannya sarannya untuk pemirsa itu? Untuk semua siswa-siswa yang sedang belajar sekarang itu juga untuk menjaga hubungan dengan guru, dengan semua anak berhubungan dengan sekolah itu, karena tidak ada guru itu, ada siswa tidak ada guru itu sama dia tidak ada yang membimbing kita, tidak ada yang mengatur kita untuk menjadi seorang siswa yang cerdas. Jadi cobalah untuk mengerti, cobalah untuk menghargai. Jadi antara siswa dan siswa kalau mengatur guru dan mengatur dari siswa dan juga untuk gurunya juga atau mengatur bagaimana kita dari siswa-siswanya. Dan bagaimana proses apa yang dilakukan dan menyampaikan. Karena bapak kita di bawah komunikasi ya, sama juga dengan Yudi bahwa saya melihat dari dua sisi guru harus berusaha. Guru besar mencoba memahami siswanya dengan terlalu mengajar tidak. Di sisi lain ketika guru sudah memahami siswa jangan ikut bawah, siswa juga harus seleksi. Yang betul-betul sudah memberikan kesempatan, apa saya bisa jadi kita saling mengajari. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Siti. Siti telah hadir di studio JDJ, ada Siti Rauna ya, terima kasih banyak terlebih dahulu. Dan terakhir ada Bapak Intervensi sukses dan terima kasih sekali lagi telah hadir di dunia bajak yang tentu kehadirannya di episode datang mungkin atau yang lebih berbeda. Dan pemirsa tidak terasa menjadi sudah terhadap program dunia bajak hari sebulan kali ini di 2 Mei 2011. Bang Ahmad Ghani dalam sebuah bukunya pernah mengatakan nasib bangsa tergantung dari bagaimana pola
siswa nantinya akan menjadi pemimpin bangsa yang menentukan nasib bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, pola hubungan antara siswa dan guru yang harmonis sangat diharapkan dan tercipta satu sistem pendidikan untuk mencapai goals nantinya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda yang telah bergabung di Podcast 171. Kita berjumpa lagi untuk episode pekan depan yang topik yang lebih aktual dan menarik lagi untuk kita berbicara. Ingat, sobat remaja, always try to get the best. New future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Okay.